Pada video kali ini saya akan bahas tentang contoh kedua tentang double integral dengan limit atau batas yang non-rektangular. Dalam hal ini batasnya nanti berupa garis miring. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Hitung dari double integral x y dA dengan batasnya adalah R. Nah, ini dA itu artinya adalah luas, bagian kecil dari luas, maka kita bisa terjemahkan dA itu menjadi dx kalikan dy. Sehingga soal dari double integral x y dA itu bisa kita rubah menjadi double integral dengan batasnya adalah R, x kalikan y dx dy. Nah, R-nya sudah ditentukan, yaitu untuk batas X-nya itu adalah dari 0 sampai 2. Nah, untuk batas Y-nya itu adalah dari X sampai dengan X plus 4. Nah, di sini kita lihat bahwa ini bukan merupakan konstanta, sehingga ini nanti akan bukan berbentuk garis yang tegak lurus terhadap sumbunya. Kalau ini kan konstanta, jadi dia tegak lurus terhadap sumbu X, kalau ini tidak. Nah, untuk menunjukkannya kita akan gambarkan di diagram di koordinat 3 dimensi Cartesius. Nah, dengan batas R seperti ini kita bisa terjemahkan lagi menjadi double integral x y dx dy. Nah, batas X-nya itu adalah X sama dengan 0, batas bawahnya, batas atasnya adalah X sama dengan 2. Kemudian Y-nya, batas bawahnya adalah Y sama dengan X, batas atasnya adalah Y sama dengan X plus 4. Ini kalau kita rubah dalam bentuk umumnya, sama double integral fungsi dari X dan Y dx dy. Ini adalah integralnya, berarti integralnya adalah X kalikan Y. Nah, kita akan tunjukkan bahwa boundary atau batasnya itu tidak rektangular atau tidak kotak atau tidak persegi. Nah, pertama kita buat dulu boundary atau limit untuk yang X-nya, yaitu dari 0 dan sampai 2. Ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. X sama dengan 0 berarti di sini, dan X sama dengan 2 berarti di sini. Yang biru ini adalah batas bawahnya X sama dengan 0. Yang ini adalah batas X sama dengan 2-nya. Nah, ini tidak masalah, dia karena berupa konstanta, berarti garisnya itu tegak lurus dengan sumbu X-nya, tegak lurus. Ini enggak jadi masalah. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah batas dari Y-nya. Nah, kita gambar dulu batas yang bawahnya dari Y sama dengan X, berarti dia miring dengan gradien 1, ini 1,1, ini 2,2, kita tarik dari garis lurus ini. Nah, dia miring sehingga dia tidak tegak lurus terhadap sumbu Y-nya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang batas atasnya? Batas atasnya adalah X plus 4, berarti sama kemiringannya, itu gradiennya 1, tapi dia ditambahkan dulu dengan 4. Jadi mulanya itu dari 4 sini, miringnya sama. Ini sejajar nih, dengan yang merah ini sejajar, cuma beda kondisi awalnya, yang satunya 0, satunya 4. Nah, dari sini terlihat bahwa ini bukan merupakan kotak, dia tapi merupakan apa istilahnya, belah ketupat. Nah, kita lihat bahwa ini areanya bukan kotak, berarti nanti kita harus transformasikan supaya nanti bisa kita integralkan seperti biasa, yaitu dengan mentransformasikan variabel sehingga batas-batasnya itu akan menjadi kotak, yaitu dengan sumbu ini adalah U, ini adalah V. Kita ubah menjadi UV sehingga batasnya ini menjadi kotak. Nah, sebenarnya apa yang kita hitung dari double integral ini? Ya, yang kita hitung adalah volume di bawah surface ini. Jadi di bawah surface ini, jadi dengan batas miring ini, itu di atasnya ada surface yang dibentuk oleh fungsi X dan Y. Itu adalah surface atau Z-nya. Jadi fungsi X dan Y itu adalah Z, sehingga yang kita hitung itu adalah surface di bawah Z ini, dengan batas yang belah ketupat ini. Nah, kenapa bisa terbentuk surface? Kita lihat bahwa X, Y itu merupakan pasangan, jadi X, Y. X berapa, Y berapa, satu titik, itu akan menghasilkan satu titik Z, atau satu titik fungsi X dan Y. X berapa, Y berapa, satu titik menghasilkan satu titik di atapnya ini. Maka ketika kita memplot seluruh titik yang ada di area ini, itu akan menghasilkan surface di sini, di atasnya ini. Nah, yang kita hitung dengan double integral itu adalah volume di bawah dari surface ini.
Itu adalah konsep yang sudah kita bahas di 2 atau 3 video sebelumnya. Nah, sehingga yang kita hitung adalah luas di bawah surface ini. Nah, nanti kita lihat surface-nya seperti apa, kita plot dengan MATLAB. Nah, karena ini ada masalah dengan limitnya atau boundary-nya, yaitu tidak berbentuk kotak, maka kita perlu transformasikan. Nah, variabel ditransformasi supaya batas-batasnya itu menjadi sebuah konstanta. Dengan kata lain menjadi rectangle region. Nah, dengan region yang kotak ini kita bisa selesaikan dengan cara integral seperti biasanya. Nah, ini adalah persamaan yang tadi yang sudah ini saya tulis lagi soalnya, yaitu XY dxdy double integral batasnya 0 sampai 2 untuk x-nya, dan untuk y-nya adalah dari x sampai x plus 4. Nah, masalah adalah batas y-nya jadi masalah. Ini tidak ada masalah, yang menjadi masalah adalah batas y-nya. Nah, bagaimana strategi untuk mengatasi batas y yang tidak konstan ini? Strateginya adalah kita buat batas x dan y menjadi satu. Jadi ini kita rubah sehingga menjadi u sama dengan ini, u-nya itu sama dengan 1, u-nya ini v-nya itu sama dengan 1 batas atasnya. Batas y-nya terserah, yang penting nanti bentuk konstanta. Nah, supaya kita mudah memplotnya atau membayangkannya, kita salah satu caranya kita rubah supaya batas x-nya itu yang atas menjadi u sama dengan 1, yang ini v sama dengan 1. Jadi buat batas x dan y jadi 1. Nah, artinya adalah sebagai berikut. Ini integral kita tuliskan batasnya saja. Ini untuk yang x itu kan batasnya dari x sama dengan 0, yang y dari x sama dengan sampai dengan x plus 4. Nah, ini kita rubah supaya batasnya menjadi seperti ini. Jadi u tetap 0, yang ini u-nya menjadi 1. Yang ininya v-nya jadi 0, yang ini v-nya itu jadi 1. Jadi ini jadi 01, ini jadi 01, tetapi ini kita rubah menjadi batasnya adalah u, ini adalah batasnya v. Nah, bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya ya kita berangkat dari batas yang aslinya, yaitu x sama dengan 2. Nah, supaya menjadi 1 itu kan kita kalikan setengah. Jadi setengah x itu sama dengan 1. Nah, ini kita jadikan u. Jadi u itu adalah setengah x. Nah, ketika u sama dengan setengah x, berarti batasnya itu yang awalnya 0 dan 2 itu akan menjadi u sama dengan setengah x. Setengah kalikan 0 berarti 0. Dan batas atasnya u sama dengan x-nya sama dengan 2, ini menjadi u sama dengan setengah x, setengah kalikan 2 jadi 1. Nah, ini kita sudah selesaikan untuk yang batas yang x-nya atau batas u-nya. Sekarang kita bahas tentang batas v-nya ini. Nah, bagaimana cara menjadikan batasnya itu menjadi v sama dengan 1? Berarti kita tulis yang batas atasnya, yaitu y sama dengan x plus 4. Nah, kita kan merubah menjadi nilai y-nya itu 1, berarti x-nya itu kita pindahkan ke sini. X-nya kita pindahkan sebelah kiri sama dengan, sehingga menjadi y kurangi x sama dengan 4. Nah, ini kita jadikan 1. Supaya ini jadi 1, kita kalikan seperempat, yaitu seperempat y kurangi x sama dengan 1. Nah, ini kita jadikan v. Jadi v-nya itu adalah seperempat kalikan y min x. V seperempat kalikan y dikurangi seperempat kalikan x. Nah, sedangkan x kita langsung substitusi, x-nya itu adalah 2u. Dari sini x itu adalah 2u, sehingga kita langsung substitusi seperempat y dikurangi seperempat kalikan 2u. Ini kan menjadi setengah, sehingga v-nya itu kita bisa misalkan itu adalah seperempat y dikurangi setengah u. Nah, ini adalah dua persamaan yang pokok untuk mentransformasi, yaitu yang pertama. Yang pertama itu adalah ini tentang u, persamaan u. Ini. Dan yang kedua adalah persamaan v ini. Nah, dengan u dan v itu batasnya akan menjadi batas u jadi 0 ke 1, dan batas v-nya itu akan menjadi, kita cek yang ini kan y-nya sama dengan x, sedangkan v-nya itu adalah seperempat kalikan y dikurangi setengah u. Nah, y-nya itu adalah x, berarti seperempat x dikurangi setengah kalikan u. Setengah kalikan u, u-nya itu adalah setengah x. Jadi setengah kalikan setengah x berarti menjadi seperempat.
X dikurangi seperempat X jadi 0. Jadi yang batas bawahnya ini ketika Y sama dengan X itu V nya sama dengan 0. Jadi batas bawahnya itu V nya 0. Kalau kemudian kita cek yang batas atasnya jadi berapa, jadi ya kita tinggal substitusi bahwa Y nya itu X plus 4. Jadi seperempat, ini seperempat kalikan Y nya adalah X plus 4 dikurangi setengah kalikan U. Setengah kalikan U itu adalah setengah X. Jadi kurangi setengah kalikan setengah X. Nah kita lihat seperempat X ditambah 1 dikurangi seperempat X jadi menjadi 1. Nah dengan demikian batas yang awalnya itu X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2 itu akan menjadi U sama dengan 0 sampai U sama dengan 1. Nah batas Y nya yang awalnya itu Y sama dengan X sampai Y sama dengan X plus 4 kita transformasi, kita rubah menjadi V sama dengan 0 sampai V sama dengan 1. Nah itu dari sini itu sudah setengah perjalanan. Nah sekarang kita cari ini ya, kita lihat rumusnya kembali bahwa kalau kita mentransformasi dari XY itu menjadi UV dengan batas konstan U konstan, V konstan, maka kita harus kalikan J supaya nanti ini berubah menjadi DU dV. Jadi dx dy itu menjadi duv dv, itu syaratnya kita kalikan dengan J. Nah J nya itu seperti yang di video sebelumnya, J itu adalah Jacobian yang isinya adalah dx du, ini dx du, kemudian dx dv, ini dy du, ini dy dv, dou y dou u, dou y dou v, karena parsial, turunan parsial. Nah untuk mencari J kita harus rubah pemisalan kita, yaitu U dan V, U nya itu menjadi X sama dengan, V nya menjadi Y sama dengan, supaya kita bisa turunkan terhadap U maupun terhadap V, baik X maupun Y. Nah dimulai dari yang U dulu, U sama dengan setengah X sehingga X nya itu sama dengan 2U. Nah ini kan sudah dalam bentuk U, berarti kalau kita turunkan dou X per dou U, kita turunkan terhadap U adalah 2, kita turunkan terhadap V adalah 0, karena tidak ada konstanta, tidak ada variabel V nya. Nah ini sudah ketemu, sedangkan dengan V sama dengan seperempat Y dikurangi seperempat U. Nah kita rubah menjadi persamaan Y sama dengan, berarti ini kita rubah ke sebelah kiri sama dengan menjadi seperempat Y sama dengan V ditambah setengah U. Nah supaya menjadi Y sama dengan, kita kalikan 4 menjadi Y sama dengan 4V tambah 2U. Nah ini kita turunkan terhadap U menjadi dou Y per dou U sama dengan 2, karena ini adalah konstan, kita anggap konstan, berarti ini 0, ini 2. Dan kita turunkan terhadap V menjadi 4. Nah ini kalau kita susun ke dalam determinan Jacobian, yaitu menjadi 2, 0, dou X per dou U adalah 2, kemudian dou X per dou V adalah 0, dou Y per dou X adalah, dou Y per dou U adalah 2, dou Y per dou V, ini dou X per dou U, ini dou X per dou V, ini dou Y per dou U, ini dou Y per dou V. Sehingga determinannya adalah 2 kalikan 4, 8 dikurangi 2 kalikan 0, 0 berarti 8 kurangi 0 sama dengan 8. Nah kita tinggal memasukkan ke dalam bentuk UV ini, seperti ini. Nah persamaan awalnya itu adalah, atau integrannya itu adalah X kalikan Y, sedangkan X nya itu adalah 2U, Y nya adalah 4V plus 2U, berarti nanti integrannya itu akan menjadi 2U kalikan 4V plus 2U. Seperti ini, kalikan J nya adalah 8. Tinggal menjadi ini persamaannya. Jadi batas dari U nya adalah 0 sampai 1, batas dari V nya adalah 0, dari 0 sampai 1, batas V nya. Ini adalah X nya yaitu 2U, ini adalah Y nya 2V plus 2U. Ini adalah Jacobiannya kalikan DU dV. Nah dengan cara ini kita sudah selesai, kita tinggal integralkan seperti biasa. Kita selesaikan dulu yang di dalamnya, yaitu integral 0 sampai 1, 2U 4V plus 2U 8 DU. Berarti kita integralkan terhadap U, kemudian selain dari variabel U itu kita anggap konstan, sehingga 8 nya ini bisa kita keluarkan. Ini menjadi 2U kalikan 2 kita keluarkan, 2V plus U DU, ini kita keluarkan 4 kalikan 8 jadi 32, integral 01 U 2V plus U DU. Nah sehingga akan menjadi ini 32, silahkan dicek sendiri ya. Jadi integral yang ini itu hasilnya adalah 32 kalikan V plus sepertiga dengan batas 0 sampai 1. Nah sekarang yang tengah ini kita sudah selesai, berarti ini sudah ketemu luasnya. Sekarang kita hitung volumenya, yaitu dengan mengalikan DU dan kita integralkan dengan batas
sorry. Jadi ini kita kalikan dengan dv, kemudian kita integralkan dengan batas v dari 0 sampai 1. Menjadi seperti ini. Kita ini hasil dari tadi kita kalikan dv, kita integralkan 0 sampai 1, hasilnya adalah 26,66. Nah, sekarang kita gunakan dengan MATLAB seperti biasa, kita buat fungsinya kita sudah rubah ke dalam U ya. Jadi UV itu adalah ini, kita pakai yang bersama ini, dari 2U kalikan 4V plus 2U. Ini 2U kalikan 4V plus 2U, kemudian kita hitung double integralnya dengan mengalikan dengan Jacobiannya, itu 8 kali double quad fungsi ini, fungsi anonymous ini, batasnya adalah dari 0,1 untuk U nya dan untuk V nya 0,1. Nah, ini kita cek sama seperti ini, yaitu UV ini kita gunakan tanda titik ya supaya aman, tidak terjadi error. Seperti ini. Langsung kita run, apakah hasilnya juga sama 26,66, kita lihat. Kita buat fungsinya dulu. Ini sudah terbentuk fungsi dengan nama fun. Ini kita gunakan fungsi tersebut untuk mencari double integralnya dengan mengalihkan dengan Jacobiannya, itu 8. Ya, 26,67 ya, sama persis. Jadi kita sudah berhasil membuat atau menyelesaikan soal tadi baik dengan menggunakan analitik dengan kemampuan matematik kita, atau kita gunakan dengan MATLAB. Nah, sekarang kita cek sebenarnya bentuk kurva yang ini seperti apa. Bentuk kurva yang ini tadi soalnya adalah kalikan J itu seperti apa kurvanya. Kita bisa bikin ini kan cuma kalikan J seperti ini. Jadi kita buat dari batasnya dari 0 sampai 2 sampai 0 sampai 6. Karena kalau kita cek tadi kan dia batasnya itu ini ya, yang kita hitung itu kira-kira ya seperti ini, dari Y nya itu dari 0 sampai 6, X nya itu dari 1 sampai 2, udah cukup untuk menggambarkan bentuk dari kurva Z nya ini, atau fungsi X dan Y ini, surface nya. Oke, kita plot, kita clear dulu. Nah, ini adalah kurvanya. Berarti kita menghitung ini volume di bawah kurva ini. Terus saya kasih X label dan Y label. Jadi kita sebenarnya menghitung volume yang ada di bawah kurva ini dengan batas Y nya itu dari 1, ini miring ya tadi ya, dari 1 sampai ini miring gini, dan X nya itu dari 0 sampai berapa tadi, X nya dari 0 sampai 2, berarti dari sini tetapi miring ya, ini miring 4 ke sana dan ini 1 ke sana. Jadi di bawah ini, kurva di bawah, volume di bawah kurva ini. Oke, kira-kira pengertiannya. Jadi apa yang kita hitung itu ini volume yang di bawah kurva ini dengan batas-batas yang tadi, yang miring tadi. Oke, demikian contoh yang kedua tentang integral, double integral. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.